Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 26 Oktober tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Jadi saya mau menyampaikan kembali rangkuman bacaan kadang-kadang lebih terarah dibandingkan proses membacanya, karena kadang-kadang saya juga baru mengerti apa maknanya itu setelah saya tutup video ini, kemudian baru muncul it happens ya, terutama karena memang prosesnya sendiri mencari informasi satu demi satu, kemudian memastikan bahwa pemahaman saya benar. Kadang-kadang memang itu butuh waktu untuk berhenti dahulu. Jadi kalau ada perbedaan antara apa yang saya baca di sini dengan yang ditulis, itu juga karena barangkali memang ada detail yang tersampaikan di bacaan ini, tetapi garis besarnya tetap bisa kita tangkap di tulisan atau di description. Oke. Pertama, seperti biasa kita lihat dari chart astrologi hari ini ketika bulan sudah ada di Cancer. Di Cancer itu kita bicara tentang keluarga sebenarnya. Keluarga itu yang paling dekat ya, tapi keluarga setiap orang bisa berbeda, tapi intinya Cancer itu biasanya membawa kita pada situasi di mana hanya orang-orang dalam kelompok yang paling kecil, paling core itu yang menjadi perhatian kita, karena that's what's matter. Dan di sini karena orang-orang terdekat itu hubungannya tidak lagi hubungan yang intelektual, bisnis, tetapi ada yang lebih dari situ. Walaupun dia adalah teman bisnis kita, tapi kita sangat memperhatikan apa harapannya dia, bagaimana perasaannya dia, kayak gitu. Detailnya seperti itu. Dan ketika bulan itu trine dengan matahari yang ada di Scorpio, karena dua-duanya kan berarti kalau trine kan dari zodiak air, Cancer dan Scorpio, itu kita memang mendalami masalah di dalam keluarga. Jadi kalau kita duduk, mungkin biasanya kita nggak sering duduk dengan adik kita atau dengan ibu kita, atau mungkin orang terdekat, tapi mungkin perempuan ya, lebih utama perempuan. Terus yang tadinya itu adalah hal yang biasa kita tidak bicarakan, tiba-tiba sekarang kita bicarakan. Dan yang muncul di sini adalah barangkali ada di antara berdua, kalau kita bicara antara seorang kakak dengan adik ya, kemudian kita bicara tentang misalnya ayah atau misalnya kakek kita atau orang tua lain ya, bisa mertua, tapi biasanya yang dominan ya, dominan entah perempuan atau laki-laki. Tapi kalau Saturnus sendiri biasanya penggambarannya laki-laki kayak gitu. Nah, itu yang utamanya ya, dan ini adalah saat dimana kita merasa udah waktunya untuk dikeluarkan. Jadi mungkin kita bicara sama adik tentang masalah keuangan keluarga ya, yang tadinya kita nggak enak minta bantuan gitu ya, atau apapun, entah yang dibantu orang tua atau kita minta bantuan dari orang tua, tapi tetap akhirnya kita udah nggak bisa nahan lagi untuk bicara tentang hal tersebut. Dan kalau kita lihat di sini bulan, matahari, dan Pallas Athena yang ada di Pisces lagi retro, itu juga membentuk Grand Trine. Maka sebenarnya ini adalah saat yang tepat ketika semuanya bisa dicarikan jalan keluarnya. Jadi yang tadinya ditahan di dalam hati, kalau kita bicarakan pada saat ini masalah emosi, masalah perasaan, masalah kekeluargaan, tapi tetap solusinya adalah solusi tentang strategi, bagaimana cara yang paling baik secara logis keluar dari masalah ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya bulan juga quincunx dengan South Node, ini masalah bukan masalah baru, cuman mungkin ini adalah saat tepat untuk membahasnya aja. Dan sekaligus mencari penyelesaiannya, walaupun penyelesaiannya ternyata tidak semudah itu. Bulan square dengan Chiron. Ya, itu yang terbaca dari chart astrologi. Jadi kadang-kadang kita juga ya, saya sendiri yang belajar membaca itu somehow ceritanya bisa begitu detail, hanya melihat simbol-simbol
yang dihitung secara matematika oleh perhitungan yang seperti itu. It's just the way it is gitu ya. Kayak disediakan kepada kita satu informasi, walaupun cara membaca saya belum melihat ini. Cara membaca saya tentu saja tergantung dari pengalaman saya. Kalau misalnya teman-teman kebetulan sudah belajar membaca seperti saya membaca, itu ceritanya bisa berbeda karena apa yang dipahami tentang simbol-simbol tersebut juga bisa berbeda, dan tingkat seberapa berat ya severitasnya itu, masalahnya itu juga tergantung dari orang yang mengalami ya. Jadi betapa banyak kemungkinan cerita itu bisa muncul yang tadi adalah sebagaimana saya pahami karena saya punya pemahaman tentang hal tertentu karena pengalaman saya. Oke, sorry saya ngomongnya udah mulai belabeling. Nah, ini kalau kita lihat di sini memang yang sebelah kiri kan tentang masalah yang membuat kita gelisah. Somehow kita munculkan matahari ketemu trine dengan bulan, itu aja membuat kita punya kemampuan untuk menjelaskan. Dan kalau kita sudah berani menjelaskan ya, maka sebenarnya selalu ada bantuan. Gambar anjingnya di situ selalu ada bantuan, itu tidak harus dalam bentuk uang, tapi bisa dalam bentuk dukungan. Kita menjadi lebih berani mengambil keputusan misalnya. Kemudian satu kartu, iya ini flying ini adalah you have the power to see things from higher perspective. Jadi jelas sih tadi ada trine bulan, trine matahari juga trine dengan Pallas Athena, itu membuat kita lebih strategis. Bulan square dengan Chiron memang ada yang harus diperbaiki, tidak mudah, tapi itu hanya bisa diselesaikan kalau kita melihat dari kacamata yang lebih tinggi. Dedicated effort ya, ini kan kekeluargaannya ya, kebersamaannya, dan itu tidak harus sedarah, tapi ceritanya tadi saya contohnya adalah sedarah, dan kita apinya keluar lagi ya, matahari tadi, bahwa kita mengambil kepemimpinan mengenai bagaimana kita mengatasi masalah ini sehingga kita bisa nggak stuck di masalah ini terus. Kalau kita lihat tarotnya, oke, saya lihat dari tulisan yang di belakang. Iya, jadi informasi yang tidak kita ketahui karena kita tidak pernah menyalurkan dalam kata-kata, mengartikulasikan, sehingga kita pikir kita nggak punya pilihan kecuali diam dan menerima situasi itu apa adanya. Advice-nya memang buat perubahan, hentikan atau berhentikan masalah itu, jangan dibiarkan begitu saja. Dan ini adalah sebuah kreatif itu kan ada sesuatu yang baru, ada pilihan untuk melakukan hal yang lain. Jadi sebenarnya pilihan itu, kalau kita bicara, jadi yang tadinya kita pikir berputar di satu lingkaran aja, ternyata bisa dilihat dari berbagai macam alternatif. You are in control. Don't give your power away. You're far more powerful and wise than you imagine. Iya, jadi kalau kita berpikir kita tidak mampu keluar dari sini, sebenarnya di dalam hati kita juga udah tahu, di kepala kita, karena kita juga berpikirnya juga udah nggak cuma sekali dua kali, itu udah berputar terus bolak-balik, tapi memang karena tidak pernah dikomunikasikan, jadi kayaknya mentok di satu titik, begitu dikomunikasikan seperti ketemu jalan keluarnya. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.